Memang tetangga tidak pernah boleh melarang kamu atas hak kamu. Tapi kamu sebagai tetangga harus apa? Mengerti hak kamu itu dibatasi dengan hak orang lain. Nah, tadi saya katakan, seorang tidak boleh membangun pintu yang pintu itu mengarah ke jalan orang berjalan. Meskipun jalan itu adalah tanahnya. Nggak boleh. Paham nggak ya? Hakmu membangun itu. Tetapi hakmu itu dibatasi hak orang lain. Aku sering ngomong Bian pas waktu isik ngajar PPKN. Bahwa kita punya hak. Tapi kita punya kewajiban. Hak kita itu dibatasi kewajiban kita. Ya enggak? Kewajiban kita apa? Menghargai tetangga kita. Hak kita apa? Menggunakan apa yang menjadi milik kita. Saat itu saya contohkan, ya, dulu nggak ada yang saya ajar PPKN ya, nggak ada, pernah. Nah, dulu saya contohkan, kamu punya motor, itu hak-hak kamu mau ngapain, betul nggak? Termasuk juga menggunakan apa? Knalpot blong, knalpot yang beker-beker itu, hak kamu. Tetapi hak kamu ini, itu dibatasi kewajibanmu. Apa kewajibanmu? Menghargai pengguna jalan yang lain, menghargai kuping orang lain. Karena suara itu tidak hanya kamu yang menikmati. Tidak hanya kamu yang mendengar. Tapi siapa? Orang lain juga mendengar. Kamu merasa nikmat, orang lain belum tentu nikmat. Maka ini harus kamu jaga. Harus itu namanya kewajiban. Nah, itulah Islam begitu. Nah, kalau sudah saling menghormati, saling mengerti mana hak dan kewajiban, damai itu akan lahir di kehidupan kita. Tapi kalau enggak, wah, enggak pernah akan damai. Nah, ada dua sikap yang kemudian untuk bisa kita damai itu. Tapi meskipun begitu, ada juga tipologi orang yang pinginnya menang sendiri meskipun kita mengalah tuh. Tapi santai saja. Orang yang selalu menyalahi kita, itu pasti akan susah-susah sendiri. Susah, baik itu memang karena dibuat oleh Allah susahnya, ataupun susah karena hatinya tidak bisa menerima orang lain. Jangan sampai hatimu itu tidak bisa menerima kebahagiaan, nggak bisa menerima keberadaan orang lain. Nah, di pondok lah kita kemudian belajar, ya enggak? Satu kamar berapa orang? 5. Ada yang kentutan enggak? Hah? Enggak ada. Kalau di kamar saya dulu ada 25 orang. Nah, itu ada yang kentutan enggak? Yo enek. Perutnya ditepuk-tepuk begini bisa ngentut itu. Hanya ditepuk-tepuk begini, ini orang Sidoarjo. Hanya ditepuk-tepuk perutnya. Itu ngentutnya kentut-kentut terus. Saya nyoba-nyoba nggak bisa-bisa, hanya ditepuk-tepuk gini perutnya. Ngono iku yang guyu cekakaan. Nggak sakit hati. Ono meneh sing modele dijadwal piket untuk nyapu nggak nyapu. Enek. Ada ndak di kamarmu? Nggak nyapu. Ono meneh sing kemproh, sing bajune dicuci kalau sudah 3 bulan sekali. Nah kan kemproh. Ngono iku bauke kepiye ya mambu, apek. Kamare ya ikut apek. Nah, itu kayak gitu itu kita bisa memahami. Meskipun kita marah, kita bisa mengontrol. Tidak sampai sakit hati ketika diingatkan. Tidak sampai kemudian sakit hati ketika mencium bau-bau yang gak nikmat dari mereka. Nah itu semuanya di pondok. Belajar hati sing lapang itu semuanya di pondok. Kok di pondok gampang tersinggung, baperan. Namanya bukan santri. Kok di pondok gampang panasan, gampang emosian.
Ini namanya bukan santri. Boleh kamu panas, boleh kamu emosi dalam kondisi tertentu. Tapi kalau dalam kondisi yang normal, jangan emosian. Kondisi tertentu itu apa? Harkat martabatmu itu dilecehkan. Itu baru kamu boleh emosi. Kadang-kadang kebalik, seperti harkat martabatnya dilecehkan, dia diam aja tuh, seneng aja tuh. Buka-buka baju itu kan menghilangkan harkat martabat. Nah itu seneng-seneng aja. Enggak, yang lain-lain emosi. Dirasani koncone, santai. Wong dalilnya kamu sudah tahu. Wong sing dirasani koncone iku ya, orang yang ngrasani akan menerima dosa, menanggung dosanya kita. Jadi dosanya itu dipindah. Dosamu sing dirasani itu pindah ke tempat orang yang rasani. Maka senengo dirasani. Kok malah panas? Amatir banget. Amatir, hidup itu enak. Kalau santai, menerima, terus kemudian mengalah. Kiai Jamal itu kalau ngaji sering ya menciarkan wani ngalah luhur wekasane. Wani ngalah luhur wekasane. Jadi kawanmu itu petentang-petenteng silahkan. Kawanmu itu ganggu kamu silahkan. Jangan baperan. Nah kalau sudah semacam itu, kamu punya keluhuran. Karena salah satu sifat daripada sifat para nabi dan wali itu adalah sabar. Sabar. Nah ngalah itu bagian daripada sabar. Karena uang nggak sabar, mondok nggak sabar, hidup nggak sabar, pasti kacau. Ya nggak? Saya dulu andai kata nggak sabar, saya cerita sama kamu. Saya mungkin nggak seperti saat ini. Ya kan? Gaji saya waktu itu 75, 1 bulan. 75.000. Kamu kirimannya aja sudah 300 ya. 75.000, tapi saya istikharah di sini apa enggak, di sini apa enggak. Terus kemudian saya sabar. Nah itu semacam ini sudah alhamdulillah.